Bencana alam adalah tamparan keras yang mengingatkan kita pada kerentanan hidup di hadapan kekuatan alam. Namun, di tengah puing dan air mata, terdapat kesempatan untuk melakukan refleksi kolektif dan mengubah cara pandang kita secara mendasar. Tragedi bukan hanya tentang kehilangan, tetapi adalah panggilan untuk transformasi pola pikir kita. Terlepas dari faktor eksternal yang kompleks, mulai dari pembalakan liar, perubahan fungsi hutan menjadi monokultur atau homogen, hingga lambatnya respon pemerintah, fokus utama kita harus kembali pada diri sendiri, pada mindset yang kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kunci untuk membangun ketahanan atau yang sering disebut resilience yang sebenarnya. Perubahan pola pikir paling mendesak harus terjadi di tingkat pembuat kebijakan, terutama dalam proses perizinan yang seringkali mengabaikan aspek keberlanjutan. Manusia secara naluri akan bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Pertanyaan ini meski wajar, hanya membawa kita pada posisi korban dan keputusasaan. Pola pikir baru harus mengarahkan energi emosional menjadi tindakan. Pola pikir lama atau reaktif fokus pada kerugian, menyalahkan takdir atau pihak lain. Sementara pola pikir baru atau proaktif fokus pada tindakan konkret, perencanaan masa depan, dan langkah dalam pencegahan. Ini berarti setiap orang dan komunitas harus memiliki mindset siaga. Bukan sekedar mengetahui resiko, tetapi juga secara aktif menyiapkan diri dan juga lingkungan. Apa yang bisa kita lakukan hari ini agar dampak bencana seperti ini tahun depan tidak separah ini atau bahkan jangan sampai terjadi lagi? Inilah inti dari pencegahan berbasis komunitas. Tantangan terbesar adalah pola pikir ego sektoral pembangunan yang mengutamakan pemasukan kas daerah di atas kelestarian alam. Kebijakan seringkali diterbitkan berdasarkan analisis keuntungan jangka pendek yang mengabaikan biaya kerugian ekologis dan sosial dalam jangka panjang. Pola pikir yang harus dirubah adalah izin eksploitasi, seperti pertambangan di daerah resapan atau pembukaan lahan secara masif, harus dilihat sebagai kontrak yang beresiko bencana. Setiap izin harus melewati filter audit ekologis kritis yang mempertimbangkan dampak bencana, bukan sekedar kelayakan finansial. Mindset baru, pembangunan ekonomi harus berlandaskan prinsip keberlanjutan mutlak. Jika sebuah proyek berpotensi memicu bencana, maka nilai ekonomi proyek tersebut otomatis nol bahkan negatif karena biaya rehabilitasi pasca bencana jauh melampaui keuntungannya. Kepala daerah, mulai dari bupati atau wali kota hingga gubernur, adalah pemegang amanah rakyat di garis terdepan dalam menjaga keselamatan dan juga kelestarian lingkungan. Pola pikir mereka harus tegas dan juga berani. Kepala daerah harus meninggalkan pola pikir sebagai administrator semata dan bertransformasi menjadi pemimpin konversi dan mitigasi. Tindakan berani di garis depan seperti jika ada praktek pembalakan liar, penambangan ilegal, atau alih fungsi lahan yang merusak, kepala daerah wajib bertindak tegas tanpa gentar terhadap intervensi modal atau tekanan politik. Keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan adalah amanah politik yang tertinggi. Kepala daerah harus berani mencabut izin dan mengambil tindakan hukum terhadap pengusaha yang tidak bertanggung jawab karena kegagalan bertindak sama dengan mengorbankan masa depan warganya sendiri. Salah satu tantangan terbesar adalah kecenderungan kita untuk berpikir pendek, terutama dalam hubungan kita dengan alam sekitar. Kita sering melihat hutan, sungai, dan pegunungan semata-mata sebagai sumber daya yang bisa dieksploitasi untuk keuntungan ekonomi secepatnya.
Pola pikir ini mengabaikan peran krusial alam sebagai infrastruktur alami pencegah bencana alam. Menganggap pohon bukan hanya kayu, tetapi sebagai penjaga air dan juga tanah. Setiap tindakan yang merusak lingkungan adalah tindakan yang secara langsung meningkatkan resiko bencana di masa depan. Pola pikir jangka pendek seringkali berpusat pada kepentingan pribadi. Contohnya seperti selama halaman rumah saya bersih, yang lain bukan urusan saya. Kesadaran bahwa kerusakan di hulu, misalnya pembuangan sampah sembarangan atau perusakan hutan di pegunungan, akan menjadi penderitaan di daerah bawah atau di daerah hilir. Semua orang yang berada dalam satu daerah aliran sungai adalah satu sistem yang saling terhubung. Mengembangkan mindset gotong royong lingkungan, di mana kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan berada di luar batas ruang pribadi kita menjadi norma sosial. Kesalahan fatal adalah menganggap bencana hanyalah masalah daerah yang sedang terkena musibah. Pola pikir ini harus diubah menjadi kesadaran akan ancaman bersama. Banjir bandang di Sumatera adalah peringatan keras bagi seluruh wilayah Indonesia. Bencana serupa, apakah itu gempa, banjir, atau tanah longsor, dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, hanya menunggu waktu dan akumulasi kerusakan terhadap lingkungan. Setiap wilayah harus melihat bencana di daerah lain sebagai simulasi nyata bagi diri mereka sendiri. Jika wilayah kita memiliki hutan yang rusak, sungai yang tercemar, dan daerah resapan yang diabaikan, maka kita hanyalah menunggu giliran. Wilayah lain harus segera melakukan mitigasi proaktif besar-besaran, merehabilitasi hutan, membersihkan sungai, meninjau ulang tata ruang, dan membangun sistem peringatan dini yang efektif. Kita tidak bisa peduli pada sesuatu yang tidak kita mengerti. Pasca bencana, harus ada dorongan kuat untuk meningkatkan pemahaman tentang ilmu pengetahuan di balik bencana. Lingkungan bukan objek terpisah yang bisa kita eksploitasi, melainkan bagian integral dari diri kita. Bencana adalah pelajaran termahal yang kita terima. Perubahan nyata di lingkungan kita tidak akan terwujud hanya dengan menuntut aksi dari pemerintah atau pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Perubahan harus dimulai dari unit terkecil, yaitu pola pikir setiap orang. Pemerintah harus mengubah pola pikirnya dari ekonomi sesaat menjadi keberlanjutan mutlak. Kepala daerah harus berani menjadi penjaga garis depan yang sangat tegas. Dan seluruh masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa tanpa menjaga lingkungan, bencana hanyalah masalah waktu di setiap wilayah. Mari kita tinggalkan pola pikir reaktif, konsumtif, dan jangka pendek yang telah terbukti merusak lingkungan. Mari kita adopsi pola pikir proaktif, berkelanjutan, dan siaga, sebuah mindset yang melihat setiap pohon sebagai pelindung, setiap sampah sebagai ancaman, dan setiap hari sebagai kesempatan untuk membangun ketahanan kolektif. Dengan mengubah pola pikir dari korban menjadi pembentuk masa depan, kita mengubah tragedi menjadi pelajaran yang berharga bagi kehidupan yang lebih aman dan harmonis. Terima kasih sudah menonton. Like video ini, subscribe channel Arus Ilmu, tekan tombol lonceng. Sampai jumpa di video selanjutnya.